wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai karakteristik hukum Islam, yang mana perkenalkan, nama saya Rafika Andri. Saya Sri Rizky, saya Nisa Yuni, saya Rizka Afiani. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan membahas tentang sumber dan landasan hukum Islam. Teman-teman tahu nggak apa itu hukum Islam? Hukum Islam itu adalah aturan yang bersumber dari ajaran Islam yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Hukum Islam itu juga tidak hanya mengatur tentang hubungan Tuhan dengan manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungan. Karena itu, hukum Islam ini memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari sistem hukum lainnya. Hukum Islam ini memiliki landasan yang kokoh dan berjenjang. Yang membedakannya dari sistem hukum lain yaitu yang semata-mata bersumber dari rasio manusia. Adapun sumber hukum Islam yaitu sumber hukum utama atau disebut dengan nakli, atau sumber hukum pelengkapan atau disebut dengan akli. Sumber hukum utama itu terbagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah. Al-Quran itu adalah sumber utama yang tertinggi. Al-Quran memuat kaidah-kaidah hukum yang bersifat pokok atau disebut usul dan universal atau disebut qat'i, seperti perintah ibadah mahdah dan prinsip keadilan. Selanjutnya ada as-sunnah atau hadis. Itu adalah perkataan atau perbuatan Nabi yang berfungsi sebagai penjelasan atau disebut dengan bayan dan perincian terhadap hukum-hukum umum dalam Al-Quran. Kepatuhan terhadap sunnah merupakan konsekuensi dari ketaatan kepada wahyu. Yang kedua tadi ada sumber perlengkapan atau disebut dengan akli. Terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ijma sama qiyas. Ijma ini konsensus ulama. Itu adalah kesepakatan para mujtahid atau disebut dengan ahli hukum pada suatu masa mengenai penetapan hukum atas suatu masalah. Ini menunjukkan aspek kolektif rasional dalam hukum Islam. Yang kedua tadi ada qiyas. Qiyas itu atau disebut dengan analogi. Ini adalah penetapan hukum kasus baru dengan menyamakan pada kasus lama yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya kesamaan alasan hukum atau disebut dengan ilat. Qiyas menunjukkan bahwa Islam bersifat rasional dan aplikatif. Sekian dari saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu karakteristik esensial hukum Islam. Karakteristik hukum Islam itu terbagi atas 5. Yang pertama yaitu bersifat ilahiyah atau ketuhanan. Hukum Islam itu adalah hukum yang bersifat fundamental yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketaatan padanya itu bernilai ibadah, memberikan kekuatan moral yang mandiri, dan juga menghasilkan keadilan yang abadi. Yang kedua yaitu bersifat universal dan abadi. Universal berarti ditujukan untuk seluruh umat manusia, tanpa memandang ras, suku, budaya, dan juga warna kulit, atau lain sebagainya. Yang bersifat abadi, maksud dari abadi itu yaitu hukum-hukum pokoknya itu bersifat tetap atau qat'ih dan tidak berubah sepanjang stabilitas dan identitas umatnya. Yang ketiga yaitu fleksibel dan elastis. Hukum Islam itu tidak bersifat kaku. Adanya prinsip kemudahan yaitu tafsir. Hukum Islam itu menganut prinsip tidak memberatkan, memberikan kemudahan atau nas dalam kondisi tertentu, misalnya dalam keadaan sakit dan juga atau dalam keadaan safar. Yang keempat yaitu keseimbangan dan integral. Hukum Islam itu menjaga keseimbangan dalam 3 dimensi. Yang pertama yaitu dunia dan akhirat,
yaitu mengatur kehidupan yang bertujuan untuk akhirat. Yang kedua yaitu rohani dan jasmani, mengatur kehidupan spiritual yaitu ibadah dan kebutuhan fisik. Yang ketiga yaitu individu dan masyarakat, menjaga hak-hak individu atau pribadi demi kepentingan atau kemaslahatan umum. Yang kelima atau yang terakhir yaitu integrasi akidah, syariah, dan akhlak. Hukum Islam itu terintegrasi erat dengan iman dan juga moralitas. Akidah menjadi motor penggerak pelaksanaan kepatuhan dan juga akhlak menjadi tujuan pelaksanaan syariah. Sehingga kepatuhan kepadanya itu atau ketaatan kepada Allah SWT itu tidak hanya bersifat formalitas saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan utama hukum Islam atau maqasid al-syariah. Dalam syariah, semua ketentuan itu ditujukan untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan serta menolak dan menjauhi mafsadah atau kerusakan. Tujuan utama ini diklasifikasikan menjadi 5 hal pokok. Yang pertama yaitu hifz ad-din atau menjaga agama, yaitu menjaga kebebasan berkeyakinan dan kemurnian ajaran. Contohnya seperti menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menjalankan ibadah serta larangan untuk murtad. Yang kedua yaitu hifz an-nafs atau memelihara jiwa, yaitu menjamin hak hidup dan keselamatan setiap individu. Contohnya yaitu hukum qisas serta larangan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Yang ketiga yaitu hifz al-akal atau memelihara akal, yaitu menjaga kemampuan berpikir serta akal sehat. Contohnya seperti larangan untuk meminum khamar serta narkotika dan anjuran untuk kita menuntut ilmu. Dan yang keempat yaitu hifz an-nafs atau memelihara keturunan, yaitu menjamin keberlangsungan keturunan yang sah serta terhormat. Contohnya seperti perintah Allah untuk melaksanakan pernikahan serta larangan untuk mendekati zina. Kemudian yang terakhir yaitu hifz al-mal atau menjaga harta, yaitu menjamin hak kepemilikan serta transaksi ekonomi yang adil. Contohnya seperti larangan untuk mendekati riba, larangan untuk mencuri, serta kewajiban kita untuk membayar zakat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Alfiani dengan NIM 122072415. Baiklah, di sini saya akan menambahkan sedikit materi dari pembahasan B dan menyimpulkan pembahasan materi dari video kami. Jadi, kesimpulan dari pembahasan video kami yaitu hukum Islam syariah adalah hukum yang unik karena bersumber dari wahyu ilahi dan ijtihad, di mana karakteristik pertamanya yang bersifat ilahiyah, universal, abadi, fleksibel, dan seimbang, di mana dapat menjamin relevansinya bagi manusia bagi setiap waktu dan tempat, asalkan berpegang pada prinsip-prinsip dasarnya, di mana seluruh prinsip umat Islam dan hukum Islam berpegang untuk kemaslahatan masyarakatnya, baik yaitu sebagai umat manusia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami akhiri dengan Wassalamualaikum